biasa untuk Universitas Warmadewa dengan sarana prasarana yang luar biasa, hospitality dari seluruh jajaran, sehingga Rakerwil ini bisa berjalan sesuai dengan harapan dengan kenyamanan dan pastinya transfer knowledge narasumber dari pimpinan kita di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dan seluruh mitra yang berperan dalam memberikan informasi dan narasumber kegiatan pada 2 hari ini bisa berjalan benar-benar menjalankan. Universitas Warmadewa atau UNWAR menjadi tuan rumah rapat kerja wilayah atau Rakerwil LL Dikti Wilayah 8 yang berlangsung selama 2 hari, yakni 21 hingga 22 Mei 2026. Kegiatan yang dipusatkan di Auditorium Widya Sabe Utama Kampus UNWAR itu diikuti sekitar 164 peserta dari 105 perguruan tinggi swasta di Bali dan Nusa Tenggara Barat. Forum dibuka langsung oleh PLT Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Profesor Badri Munir Sukoco, yang sekaligus menjadi keynote speaker. Inovasi, kontribusi saya kira sudah hadir semua para moderator. Rektor UNWAR, Profesor IGD Suranaya Pandit mengapresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada UNWAR sebagai tuan rumah pelaksanaan Rakerwil LL Dikti Wilayah 8. Menurutnya forum tersebut menjadi momentum penting bagi perguruan tinggi swasta dalam memperkuat kualitas pendidikan di tengah tantangan global yang semakin kompetitif. Ia menilai kehadiran sejumlah narasumber dari kementerian dan lembaga strategis memberi nilai tambah bagi peserta, khususnya dalam memahami arah kebijakan pendidikan tinggi nasional. Tema yang diangkat juga dinilai relevan dengan kebutuhan perguruan tinggi untuk meningkatkan mutu akselerasi dan aksesibilitas pendidikan tinggi. Yang memberikan kepercayaan kepada Universitas Warmadewa selaku co-host, selaku tuan rumah agenda acara rapat kerja wilayah LL Dikti Wilayah 8 dengan menghadirkan seluruh rektor dan ketua yayasan di lingkungan wilayah LL Dikti 8 yang hadir pada kesempatan yang baik ini. Kegiatan ini tentu memberikan dampak yang luar biasa karena beberapa narasumber yang sangat berkompeten yang dihadirkan ya oleh LL Dikti Wilayah 8 seperti Bapak Sekjen ya, Kementerian LL Dikti 8, juga Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi itu hadir, juga hadir beberapa direktur-direktorat kelembagaan lainnya yang hadir pada kesempatan yang baik ini. Sementara itu, Kepala LL Dikti Wilayah 8, Igusti Lanang Bagus Eratodi memaparkan perkembangan pendidikan tinggi di wilayah Bali Nusra selama setahun terakhir. Ia menyebut capaian mutu perguruan tinggi mengalami peningkatan signifikan termasuk bertambahnya jumlah perguruan tinggi dengan akreditasi unggul. Menurutnya penguatan mutu pendidikan tinggi dilakukan melalui 4 langkah utama, yaitu pembenahan tata kelola, penguatan dokumen perencanaan strategis, peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama karir dosen serta penguatan ekosistem kolaborasi dan evaluasi program. Ia juga menyoroti peningkatan jumlah program studi dan perguruan tinggi, khususnya di NTB yang dinilai mengalami pertumbuhan cukup signifikan. Selain itu, LL Dikti Wilayah 8 terus mendorong peningkatan akses pendidikan tinggi melalui penguatan program Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Saat ini penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah di wilayah LL Dikti 8 mencapai sekitar 17.000 mahasiswa. Namun, program tersebut diarahkan untuk mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang menempuh pendidikan di program studi dengan minimal akreditasi baik sekali. 2 hari ini kami melaksanakan rapat kerja wilayah. Rapat kerja rutin kami menghadirkan seluruh pimpinan perguruan tinggi dan ketua badan penyelenggara. Jadi 2 hari ini Rakerwil tahun 2026
mengambil tema akselerasi mutu dan aksesibilitas dalam rangka harmonisasi IKU perguruan tinggi dan LLDikti dalam rangka pendidikan unggul berdampak dan berintegritas. 2 hari ini kami ingin memberikan informasi tentang kebijakan kami karena kami dengan tugas tunggal memfasilitasi mutu pendidikan tinggi di wilayah kami, Bali dan NTB. Dalam kesempatan itu, Profesor Badri Munir Sukojo mengapresiasi langkah LLDikti 8 dalam melakukan sosialisasi dan penajaman indikator kinerja utama perguruan tinggi sesuai kebijakan Kemendikti Saintek. Ia berharap seluruh perguruan tinggi swasta dapat melakukan pelaporan kinerja secara berkala agar pemerintah dapat memberikan intervensi kebijakan yang tepat sasaran. Kami sangat mengapresiasi ikhtiar yang dilakukan oleh Kepala LLDikti 8 terkait dengan sosialisasi maupun penajaman ya terkait dengan indikator kinerja utama Kemdikti Saintek sesuai dengan Permendikti Saintek nomor 40 tahun 2025 terkait dengan Renstra Kemdikti Saintek maupun Kemendikti Saintek nomor 358 terkait dengan IKU dan Kemendikti Saintek 361 terkait dengan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kami berharap nanti perguruan tinggi yang hadir hari ini kurang lebih sekitar 105 PTS itu bisa melakukan pelaporan secara berkala sesuai dengan yang kita minta sehingga kita bisa memberikan intervensi kebijakan yang memang tepat, dan kami berharap juga perguruan tinggi swasta yang saat ini 5 yang sudah unggul nanti bisa meningkat jumlahnya. Melalui forum tersebut, LLDikti 8 berharap lahir rekomendasi strategis sebagai pedoman program kerja perguruan tinggi swasta ke depan, khususnya dalam memperkuat pendidikan tinggi yang unggul, berdampak, dan berintegritas. Kabar Bali Hits mengabarkan.